Pemirsa, hampir separuh penduduk Indonesia akan mudik tahun ini, kali pertama hajatan pulang kampung tanpa adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi terulangnya macet horor, terutama di jalan tol dan Pelabuhan Merak, sementara sebagian masyarakat sudah lebih awal mudik untuk menghindari kepadatan. Lantas, seperti apa langkah strategis Menteri Perhubungan atur arus mudik 2023? Kita sudah bergabung dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam, Pak Menhub. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, Pak Budi, jumlah pemudik tahun 2023 diprediksi dari 85,5 juta tahun 2022 lalu menjadi 123,8 juta di tahun ini. Nah, hampir 75% pemudik ini akan menggunakan jalur darat sebagai primadona ke kampung halaman. Tentu angka ini tidak sedikit, Pak Menteri. Jadi bagaimana bersama Kementerian Perhubungan dengan Kakor Lantas ini berupaya untuk mengurangi kemacetan dan mengatur arus lalu lintas agar kepadatan dapat terkendali, Pak? Ya, Mbak Vera, ini memang satu prediksi yang kita lakukan survei, dan relatif survei ini memang akurat seperti halnya tahun yang lalu. Nah, untuk itu kami sudah membuat satu rekomendasi, dan dari rekomendasi itu dirapatkan oleh Bapak Presiden. Salah satu keputusan adalah menambah libur di 2 hari pertama, yaitu 19-20. Ini adalah satu bahasan pada saat kami rapat bersama Presiden. Lalu tidak di situ saja, kami juga melaporkan Bapak Presiden bahwa jumlah ini signifikan, sehingga upaya-upaya untuk melakukan ini ekstra hati-hati. Jadi meminjam istilah Pak Presiden, hati-hati ini menjadi relevan. Nah, apa yang kita lakukan agar kehati-hatian ini berjalan dengan baik? Satu, memang kita membatasi jumlah truk 3 sumbu. Tetapi semua untuk kendaraan-kendaraan truk yang sembako, termasuk mami, ya, makanan minuman, tetapi dengan truk dengan sumbu 2 itu masih diperbolehkan. Nah, apalagi yang kita lakukan, yaitu kita mengatur bersama Dirjen Bina Marga, Kakor Lantas dan Dirjen Darat membuat surat keputusan bersama. Nah, isi dari surat keputusan bersama itu adalah rekomendasi oleh regulator kepada kepolisian untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mudik ini di masa terutama dari tanggal 19 sampai tanggal 1. Nah, apa yang kita rekomendasikan sudah final, bahkan di Mabes Polri kita mengadakan rakor semuanya, juga Pak Menteri PMK selaku koordinator hadir. Singkat kata, darat ini memang menjadi suatu fokus dari upaya-upaya kita. Satu itu di Cipali, yang kedua itu di Merak. Nah, untuk itu koordinasi kami dengan Polri sangat baik, dan banyak rekomendasi yang kita lakukan, tetapi sudah diterima oleh polisi, sehingga rekomendasi berkaitan dengan satu arah, kontraflow, nanti mungkin ganjil genap, dan beberapa rekayasa lalu lintas ini menjadi satu kunci bagaimana kita menghadapi mudik ini dengan kehati-hatian. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian KL yang lain, ya, terutama Kementerian PUPR, yang memberikan support untuk menambah beberapa jalur jalan tol. Lalu kami juga mengapresiasi Kementerian BUMN yang menambahkan jumlah pelabuhan yang ada di Merak, tadinya 7, sekarang menambah 5 di Ciwandan. Harapannya visi rasio yang tadinya itu adalah 1, yaitu macet, bisa diturunkan menjadi 0,6. Yang ini kita harapkan bisa membuat lalu lintas di Merak itu lancar. Begitu, Mbak Vita.
Baik, tadi ada beberapa strategi yang Bapak sudah jabarkan gitu ya. Kita bedah satu-satu. Kalau terkait dengan mudik yang didorong lebih awal ini, Pak, sebetulnya seberapa besar sih potensi untuk menurunkan kemungkinan macet horor itu? Adakah sudah prediksinya berapa persen bisa menurunkan dengan mudik awal ini, Pak? Ya, kita memang membuat satu rekomendasi, tentunya tidak bisa diukur secara kuantitatif ya, karena ID daripada masing-masing saudara kita itu lain-lain. Tapi kalau kita memberikan suatu rekomendasi bagi waktu mudik yang lebih awal, memberikan himbauan, memberikan diskon, saya yakin ada suatu intention dari masyarakat untuk mudik lebih awal. Dan ini terbukti, kemarin saya mendapat report dari Dirut ASDP bahwa jumlah pemudik yang melalui Merak yang membayar lebih awal itu melampaui 10.000. Dan ini tidak pernah terjadi. Jadi himbauan pemerintah untuk membuat mudik ini menjadi lebih baik tampaknya akan memberikan suatu hasil yang baik. Baik, nampaknya akan bisa memberikan hasil yang baik, tapi tidak bisa diangkakan begitu ya, berapa sebetulnya prosentasenya. Yang juga menjadi concern Pak biasanya dari tahun ke tahun ini adalah terkait dengan manajemen rest area. Seringkali terjadi kepadatan, kemudian penumpukan jalan, bahkan di bahu jalan pun juga digunakan untuk parkir, saking penuhnya rest area tersebut gitu ya. Jadi seperti apa sebetulnya manajemen rest area jalan tol yang bisa dilakukan untuk tahun ini agar tidak terjadi kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak? Betul Mbak Vera. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan rest area, maka ini sudah diberikan catatan oleh Pak Presiden juga, bahwa harus perhatikan rest area itu supaya ada satu volume dan sistem yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas tadi, maka kita menugaskan di UJT, Badan Usaha Jalan Tol, yang ada di Cipali khususnya, satu menambah jumlah. Yang kedua membuat sistem. Yang ketiga adalah membatasi waktu. Dan yang keempat adalah secara konsisten menjaga tempat rest area itu. Kita tentu bisa menghimbau ya. Rest area ini diakibatkan saudara kita yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, sesampainya Cipali itu relatif sudah lelah, ya. Dan ada satu clue yang baik yang bisa dijalani oleh para pemudik. Kita memiliki jalan tol Cipali dari Semarang menuju Jakarta, tetapi kita juga memiliki Pantura. Kita di kota-kota Pantura itu ada Batang, ada Pekalongan, ada Tegal, ada Brebes, ada Cirebon. Dan tempat itu adalah tempat kuliner yang luar biasa. Ya, ada sate, ada soto, ya. Sehingga kami mengimbau dan kami akan memberikan satu secara informasi ini secara luas pada masyarakat. Silahkan tidak saja mudik melalui jalan tol, tetapi juga jalan Pantura. Dan itu enjoy. Ada tidak sih Pak rest area tambahan misalnya? Bersama-sama pihak-pihak tertentu akan bersama-sama pemudik. Katakan pada saat berangkat bersama Kapolri kita sudah merencanakan untuk ke Ciwandan, kita akan ke Merak, akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Setelah itu kita kembali lagi melihat bagaimana posko-posko yang ada di Cipali. Singkat kata, apa yang kita koordinasikan itu berjalan baik. Dan saya berterima kasih kepada Menteri PMK dan Kapolri yang begitu kooperatif untuk mendukung lancarnya mudik ini. Dan dengan kekompakan ini kita yakin bahwa apa yang menjadi note dari Pak Presiden untuk hati-hati kami bisa melaksanakan. Nah, tentu kita bicara insya Allah dan kita doakan bersama dan kita juga usaha untuk itu semuanya.
Baik, apakah juga ada penambahan rest area misalnya di jalur tol yang memang terjadi kepadatan gitu ya? Tapi dijawab nanti Pak Budi usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Perhubungan Pak Budi. Jadi apakah ada juga penambahan rest area misalnya di beberapa titik yang biasanya rawan terjadi kepadatan begitu. Dan juga di tol-tol yang saat ini dioperasikan secara fungsional. Nah, bagaimana juga sarana prasarana yang disediakan di sana termasuk rest areanya juga, Pak Budi? Ya, Mbak Vera, saya akan sampaikan beberapa eksekusi yang baik ya, di antaranya di kilometer 81, beberapa tempat-tempat yang lain saya ditambah, dan kantong-kantong rest area itu kita tambah besarannya. Jadi BUJT melakukan penambahan dan juga ada suatu konsep dengan ring road ya dari tol rest area itu sendiri, sehingga secara jumlah akan terjadi suatu peningkatan kapasitas dari rest area itu. Nah, kita tahu bahwa rest area ini memiliki fungsi pengendapan. Sebagai contoh ya, kalau kita katakan di Merak, maka volume daripada yang ke arah Merak itu harus kita atur dengan jumlah sesuai dengan volumenya. Sehingga kita manage beberapa rest area itu untuk pemudik-pemudik itu menunggu gilirannya. Makanya Bapak Presiden juga memberikan satu catatan, seyogyanya kalau ingin mudik dengan lebih menyenangkan, berkesan, itu belilah tiket 1 atau 2 hari sebelum pergi menyeberang ke Sumatera. Dan tadi saya sampaikan bahwa itu meningkat dan ditambah manajemen pengendapan di rest area, insya Allah fungsi rest area-nya akan lebih berapi. Nah, ini adalah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh kita bersama, di mana rest area tidak saja berfungsi sebagai tempat istirahat, tetapi juga punya fungsi-fungsi lain yang untuk mengatur jumlah lalu lintas yang melakukan kegiatan di jalan tol tersebut. Baik, Pak Budi, kalau kita lihat dari 123,8 juta jiwa, 25 juta ternyata diantaranya ini merupakan pemudik pemotor. Nah, bagaimana sebetulnya Pak Menhub yang sudah sempat menyampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa mudik dengan motor itu sangat berbahaya dan sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana sejauh ini pemanfaatan mudik gratis, Pak, bagi mereka yang sejauh ini memutuskan untuk menggunakan motor? Apakah kuota 80.000 penumpang dengan 16.000 sepeda motor ini telah terpenuhi atau justru masih ada sebetulnya sisa kuota bagi warga yang ingin ambil bagian di sini? Ya, motor ini sekali lagi saya merekomendasikan saudara-saudara yang saya cintai tidak mudik dengan motor, apalagi membawa keluarga, sangat berbahaya. Dan ini catatan dari kepolisian bahwa setelah berekreasi, motor ini adalah kecelakaan yang nomor 2. Nah, bicara mudik gratis, kita sudah memberikan mudik gratis kepada masyarakat, Polri juga memberikan, BUMN juga memberikan, banyak swasta yang memberikan. Nah, apa yang kita lakukan ini tidak sekedar hanya bus, ya, tetapi juga ada kereta api, ada juga kapal. Kapal ini adalah satu moda angkutan yang belum terlalu populer. Sejak 2 tahun yang lalu kita gunakan dan itu menempuh dari Jakarta sampai ke Semarang. Dan itu berarti memotong jumlah yang harus dilalui oleh pemudik kita, katakanlah mesti ke Salatiga, dia 8 atau 10 jam mengendarai kapal tersebut. Sejauh ini kapal masih available dan juga terima kasih Pak Panglima TNI yang memberikan 1 kapal kita tambahkan sehingga volume kapal itu bertambah.
Dan pengalaman dari pemudik menggunakan kapal ini menurut laporan enjoy, karena di sana mereka nggak letih ya, mereka juga bisa tidur, bahkan mungkin juga ada hiburan ya, sehingga waktu yang tadinya dia gunakan dari Jakarta sampai Semarang itu sangat melelahkan, bisa menggunakan kapal. Nah, oleh karenanya silahkan menghubungi 151 Kemenhub, minta agar dapat kesempatan untuk menggunakan mudik dengan kapal gratis. Baik, ada beberapa alternatif gitu ya, angkutan kapal maupun juga angkutan darat yang sudah disiapkan secara gratis bagi pemudik motor agar bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, segmen selanjutnya kita akan bahas Pak Budi terkait dengan bagaimana sebetulnya untuk mengantisipasi membludaknya warga yang ingin lakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Menteri Perhubungan, kami ingin putarkan terlebih dahulu paket informasi terkait dengan tim Realitas Metro TV mengungkap praktik ilegal jual beli kamar di kapal pelayaran antar pulau, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Praktik ini jelas merugikan penumpang sebab di sistem penjualan tiket, kelas kamar dan kabin selalu tertulis habis. Akhir Maret lalu, Realitas sengaja menjajal layanan kapal Pelni dengan rute Tanjung Priok, Jakarta ke kota Makassar. Semua tiket yang dijual adalah kelas ekonomi. Asal mau merogoh kocek lebih, penumpang bisa saja pindah ke kelas lebih tinggi dengan menempati fasilitas kamar khusus. Jual beli kamar di atas kapal sudah lazim terjadi. Diantar oleh anak buah kapal, Realitas melihat kamar kelas 1 yang berada tidak jauh dari pusat informasi di dek 5. Kelas, tuh, nggak ada TV, nggak ada TV. Mau 1.000 nih katanya, 1 juta. Iya. Sampai Makassar. Iya sampai Makassar, makan diantar. Makan diantar ya? Iya. 1 juta ya, sampai Makassar ya? Nggak boleh kurang, Pak? Nggak bisa. Kalau mau kurang tanya dia deh. Boleh kurang nggak, Pak? Iya kalau mau gitu. Tanya dia dulu, taruh sini dulu. Gitu. Setelah bernegosiasi, petugas pun berjanji akan memindahkan ke kamar yang diminta begitu tiba di Surabaya. Sebab Realitas harus bergantian kamar dengan penumpang tujuan Surabaya. Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ABK langsung menjemput dan memindahkan Realitas ke kamar yang dijanjikan. Untuk layanan jual beli kamar ini, ABK meminta bayaran tunai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa? 700. Hitung dulu, Pak. Yo. Praktik jual beli kamar di atas kapal Pelni jelas merugikan penumpang. Sebab di sistem penjualan tiket kelas kamar dan kabin selalu tertulis habis. Di beberapa kapal Pelni, kini memang tidak ada lagi layanan kamar kelas alias diberlakukan kebijakan single class. Namun faktanya di lapangan justru berbeda. Kamar diperjualbelikan secara akal-akalan di atas kapal. Kita lanjutkan perbincangan. Jadi Pak Menteri tadi kita sudah simak ya, begitu ada paket informasi yang memang secara realitanya demikian, bahwa masih saja ada oknum ABK kapal yang memarkup harga menjual tiket di atas kapal. Padahal kita tahu semua didorong oleh Pelni melalui tiket penjualan secara online gitu. Lalu bagaimana caranya Pak mengatasi sindikat jual beli tiket di atas kapal semacam ini? Satu, saya prihatin itu terjadi dan minta maaf kalau itu terjadi. Namun demikian kami sebagai regulator akan memberikan syarat-syarat yang ketat kepada operator, dan lebih jauh dari itu kami akan memberikan sanksi bagi operator bila melakukan itu. Memang itu oknum, tapi saya minta kepada Pelni ataupun angkutan
Roro ataupun perintis yang lain, mungkin bukan Pelni, ada juga swasta, agar saya himbau untuk tidak melakukan praktek seperti ini. Saya melihat bahwa apa yang saya lihat pada saat terutama pada saat dari Ciwandan ke Panjang itu banyak menuai pujian, ya. Jadi mereka naik kapal Pelni itu enjoy karena 5 jam dari Panjang menuju Ciwandan atau sebaliknya, dan ini menunjukkan bahwa kinerja kapal yang tadinya dipakai perintis ini juga sangat baik. Namun demikian kami tegaskan bahwa semua operator angkutan kapal, tidak saja Pelni, karena lebih dari 50% adalah swasta, harus menindaklanjuti apa yang menjadi suatu syarat-syarat. Dan sebagai operator harus bertanggung jawab berkaitan dengan kejadian itu. Baik, bertanggung jawab dalam bentuk apa Pak, dan sanksi seperti apa yang tadi Bapak sebutkan? Ya, kita ada ketentuan, ya, ada Permenhub tertentu berkaitan dengan itu. Tentu saya tidak bisa merinci satu persatu. Yang jelas ada satu tindakan tegas terhadap operator. Baik, Pak Menhub, kemudian tadi saya sebelum kita jeda begitu ya sempat menanyakan terkait dengan bagaimana mengantisipasi membludaknya para penumpang yang melakukan perjalanan penyeberangan di Pelabuhan Merak. Nah, antisipasinya sejauh ini seperti apa? Dan terakhir Pak, ditambahkan juga terkait himbauan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi puncak mudik ini sekitar tanggal 19 sampai dengan 21 April ini, Pak Budi. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa Merak ini merupakan titik yang krusial. Dan kita punya pengalaman yang kurang baik tahun yang lalu. Presiden sekali lagi datang secara khusus. Kami beberapa menteri diajak rapat, saya disuruh laporan, ya. Setelah itu disimpulkan bahwa apa yang dilakukan di Merak ini memang harus diimprove. Apa yang diminta oleh Presiden, kami sudah meminta kepada operator menambah jumlah pelabuhan. Dan ASDP bekerja sama dengan Pelindo sudah menambah 5 pelabuhan. Artinya hampir 2 kali lipat jumlah volume yang bisa melalui. Tentu apa yang dilakukan oleh ASDP dan Pelindo sangat kita apresiasi, tetapi Pak Presiden tetap menyampaikan hati-hati. Dalam persiapannya, kami sudah melihat sendiri di Ciwandan, di mana yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak ada ruang tunggu, ada ruang tunggu, yang tadinya pengendara motor itu harus berpanas-panas, sudah diberikan satu atap, ya, sehingga mereka tidak berpanas-panas, dan juga banyak hal yang lain. Dan kami menghimbau, bahkan tadi saat kami rakor ada himbauan seyogyanya ASDP ataupun angkutan yang lain memberikan CSR, memberikan minum atau memberikan snack, ya, sehingga saudara kita yang menggunakan fasilitas itu menjadi baik. Dan tahun ini ada satu pemisahan. Kalau di gambar ini mobil dan motor menjadi satu. Sekarang ini motor itu melalui satu tempat yang namanya Ciwandan. Sedangkan mobil ada sedikit di Ciwandan, tapi antriannya lain. Lalu Merak, ya, Merak yang katakanlah kapasitasnya lumayan 5-7 pelabuhan, dan satu lagi adalah BBJ yang ditambahkan untuk kendaraan berat. Nah, sehingga benar bahwa ada suatu kekhawatiran, dan benar Pak Presiden memberikan suatu catatan bagi kami untuk hati-hati, dan
saya terima kasih kepada operator, terutama Pelindo dan ASDP sudah melakukan. Nah, tinggal pelaksanaannya ini harus dilakukan konsisten. Baik. Saya bersama Kapolri akan datang ke Merak dan Ciwandan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu memang terjadi. Tidak mudah, tapi kami berusaha dan kami yakin. Tolong doakan ini bisa kami lakukan dan insya Allah kita bisa memberikan kesan yang baik pada masyarakat. Baik, Pak Menteri, menjadi harapan kita bersama bahwa pelaksanaan mudik tahun 2023 ini bisa berjalan aman, lancar, dan juga nyaman bagi para pemudik. Terima kasih Pak Menteri sudah menjabarkan berbagai macam langkah strategi yang diupayakan untuk mudik tahun ini. Selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali diantaranya dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh